adalah penampilan dari Tembang Dolaman Jawa dari kelas 10-7. Beri tepuk tangan yang meriah. Suwe ora jamu, kamu godong tewo. Suwe ora ketemu pisan ojo gelo. Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu pisan ojo gelo. Gundul pacul-cul kembelengan, nyunggi kembelengan. Waku glimpang segane dadi saratan. Waku glimpang segane dadi saratan. Gundul pacul-cul kembelengan, nyunggi wakuku kembelengan. Waku glimpang segane dadi saratan. Waku glimpang segane dadi saratan. Cubla suwe ngeteng gelenter, mambu ketudung kuda, pangpong lera-lere sopong guyun dele ake sirpong dele kopong sirpong dele kopong. Cubla suwe ngeteng gelenter, mambu ketudung kuda, pangpong lera-lere sopong guyun dele ake sirpong dele kopong sirpong dele kopong sirpong dele kopong. Coba suwen, na luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah dulu dong. Nah, San, kan kemarin kita tuh udah memandu penampilan dari awal sampai akhir nih. Iya benar. Nah, sekarang agenda kita gimana nih? Jadi gini Rel, hari ini tuh cenderung lebih banyak karena kita punya 15 penampilan hari ini. Banyak banget ya. Iya memang banyak banget. Nah selanjutnya nih kalau misalnya tadi udah teater, pasti pengen lagi dong ngeliat tarian lagi. Langsung aja gak sih kita sambut penampilan berikutnya? Iya, udah langsung aja kita sambut Penampilan tari alam Babega dari kelas 10-10. Beri tepuk tangan yang meriah.
sekalian menunggu nih penampilan tari Alam Babega. Ada informasi sedikit ya nggak sih untuk tari Alam Babega itu apaan? Hadirin sekalian, tari Alam Babega dari Minangkabau, Sumatera Barat merupakan sebuah tarian khas daerah yang menggambarkan burung elang yang melayang-layang di udara. Burung elang ini mengepakkan sayapnya, mencari mangsa, dan kemudian menukik dan menyambar mangsa tersebut. Berarti dari segi filosofi ini tuh menarik banget gak sih, Rel? Iya, betul banget. Nah, hadirin sekalian udah pada tahu belum sih? Atau udah pada dengar nih tari Alam Babega itu gimana tuh gerakannya? Atau belum ada yang tahu sama sekali? Belum tahu semua ya? Oke, sekalian kita menunggu pesertanya ya. Nah, pesertanya udah datang nih, hadirin sekalian. Langsung aja kita sambut penampilan tari Alam Babega dari kelas 10-10. Selamat menyaksikan.
tangan yang meriah untuk kelas 10-10. Keren, bahkan dari segi filosofinya aja udah keren ya kasih. Next kita bakal jalan-jalan ke daerah Jawa Tengah dulu hadirin sekalian. Dan bakal ada teater lagi. Legenda ini juga terkenal di Jawa Tengah maupun di seluruh Indonesia. Ketebak bakal legenda Timun Mas nih. Bener. Jadi legenda Timun Mas ini berasal dari Jawa Tengah yang bercerita tentang Mbok Sirni yang mendapatkan biji timun ajaib dari buto ijo. Siapa yang tahu buto ijo? Seharusnya udah tahu ya. Biji tersebut kemudian menjadi seorang anak yaitu Timun Mas. Langsung aja kasih kita sambut penampilan teater Timun Mas dari kelas 10-2. Beri tepuk tangan yang meriah. Dingin ya. Yang masih jaga tuh. Oh iya. Oh pegang yang jauh ya. Ya kalau udah kemana? Inilah drama Timun Mas. Ikatan kuat antara orang tua dan anak disertai dengan ketulusan dan kecerdikan akan mampu menghilangkan segala mara bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton, jadi kami akan berpantun dulu sebentar. Pergi ke pasar membeli teko. Tidak lupa membeli asbak. Izinkan kami menampilkan ketoprak secara singkat, gak neko-neko. Di suatu desa daerah Antabrata, tinggallah sepasang suami istri yang bernama keluarga Pak Karta. Mereka tinggal di sebuah gubuk kecil nan sederhana. Suatu ketika, Pak Karta sedang bercakap-cakap dengan Bu Srini perihal daerah pertanian yang maju, gemah ripah loh jinawi. Tibalah Bu Srini menanyakan, Pak, sekarang sudah saatnya kita panen jagung dan mentimun. Alangkah baiknya apabila kita memperbaiki rumah agar tidak roboh di kemudian hari. Baiklah, tapi nanti saja ya saat kita sudah mendapatkan uang dari hasil tanaman kita ya. Iya, Pak. Bu, sekarang aku mau berangkat ke sawah untuk melihat apakah hasil tanaman kita sudah dipanen atau belum ada masalah. Baiklah, Pak. Hati-hati di jalan ya. tiba di perkebunan jagung. Pak Karta segera menemui Pak Salam yang sedang memungut jagung yang baru saja selesai dipetik. Assalamualaikum Pak Salam. Waalaikumsalam. Apakah hasil tanaman kita sudah dipanen Pak? Tentunya sudah Pak, tinggal menunggukan saja. Sembari menunggu Pak Darus, ini Pak, saya ada roti buat Bapak. Duduk Pak. Saat sedang memakan roti, Pak Darus pun tiba dengan membawa karung.
Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Ini Pak, saya ada roti buat Bapak. Wah, terima kasih Pak. Saya makanya bisa dibilang saja Pak agar kita cepat datang ke kota. Pak Karta dan Pak Salam pun segera mengangkat jagung-jagung tersebut ke dalam karung. Dan Pak Darus pun pergi dengan membawa jagung-jagung tersebut ke kota. Akhirnya, Pak Karta dan Pak Salam pun berkemas-kemas barangnya untuk dibawa pulang. Duluan ya Pak Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak Karta. Sesampainya Pak Karta di rumah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Tadi aku sempat tertidur dan bermimpi ada seseorang yang memberikan anak kepada kita. Bu, itu kan hanya mimpi. Kamu itu sebenarnya hanya punya anak sampai terbawa mimpi segala. Tidak Pak, aku yakin kalau ini benar-benar terjadi. Bagaimana kalau sekarang kita berdoa saja? Siapa tahu ada yang mendengar doa kita lalu langsung dikabulkan. Kamu itu ya maunya itu diturutin terus dasar ngeyel. Ya wes. Ya Allah, kabulkanlah permintaan kami. Kami minta anak yang lucu, cantik dan baik. Tak lama kemudian, setelah berdoa, langit tiba-tiba menjadi gelap. Tanah berguncang. Dan saat itulah, sesosok raksasa muncul. Aku adalah raksasa yang agung. Aku datang kemari untuk memberikanmu sesuatu. Apa ingin kamu segera mulai raksasa? Aku akan memberikanmu seorang gadis yang sangat cantik sesuai dengan. Baiklah. Ya, tetapi dengan satu syarat. Saat gadis itu sudah besar, aku akan datang kembali dan mengambilnya. Apapun permintaanmu pasti akan kami penuhi. Baiklah, besok aku akan datang kembali dan memberikanmu sesuatu. Setelah selesai memberi penawaran yang amat menggiurkan, raksasa tersebut pergi. Bu bagaimana kalau kita tidak menepati janji? Apa kita taruhannya ya Bu? Itu nanti saja kita pikirkan. Yang penting kita punya anak dulu. Besok kita tunggu. Apakah raksasa itu datang lagi dan membawa bayi kita? Esok hari, raksasa tersebut datang kembali dengan membawa biji mentimun. Namun kemudian raksasa itu Aku datang kembali sesuai dengan janjiku. Ini sebiji mentimun. Hah? Biji mentimun? Ya, sebiji mentimun. Tanam dan merawatlah. Maka biji itu akan tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik sesuai dengan keinginanmu. Baiklah, terima kasih raksasa. Baiklah, aku akan datang kembali dalam 17 tahun lagi. Pak Karta dan Bu Srini pun segera menanam benih
timun tersebut dan merawatnya dengan baik. Setelah 2 minggu, di antara buah-buah mentimun yang ditanam Pak Karta dan Bu Srini, ada satu buah mentimun yang paling besar dan berkilau seperti emas. Melihat buah mentimun tersebut, Pak Karta dan Bu Srini pun bergegas melihatnya karena penasaran dengan apa yang ada di dalamnya. Alangkah terkejutnya pasangan suami istri tersebut ketika melihat di dalam mentimun emas tersebut ternyata terdapat seorang bayi perempuan yang amat cantik. Alhamdulillah Pak, akhirnya Allah telah mengabulkan doa kita selama ini. Sekarang kita harus memberi nama anak ini. Dan bagaimana kalau namanya timun mas? Yang artinya timun bisa berarti membawa kesegaran bagi orang kehausan. Dan emas yang berarti barang yang tak ternilai harganya. Nama yang sangat bagus, apalagi dengan berseminya buah mentimun yang ada di desa ini. Enam tahun berjalan telah dilewati Pak Karta dan istrinya bersama sang buah hati dengan penuh keceriaan dan kebahagiaan. Sekarang tibalah saatnya bagi timun mas untuk bermain bersama teman-temannya. Timun mas, main yuk. Ajeng dan Dharma udah nunggu nih. Ayo, tapi hari ini kita mau main apa? Bagaimana kalau kita main ular naga? Yang kalah bakal dapat hukuman apa ya? Boleh, aku sama Ajeng ya yang jaganya. Bagaimana nanti kalau yang kalah dapat hukuman nyanyi? Baiklah. Tak lama kemudian, mereka pun membuat barisan dan mulai bermain. Ular naga panjangnya bukan kepala, jalan-jalan selalu kian kemari. Umpan yang lezat itulah yang mencari. Ini dianya yang terbelakang. Ya, dapet nih. Sekarang Ayu yang nyanyi ya. Ular naga panjangnya bukan kepala, menjalar-jalar selalu kian kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari. Ini dia yang terbelakang. Cie, Ayu sama Dharma nyanyi. Timun mas dan teman-temannya pun bermain bersama dengan asyiknya tanpa menyadari hari sudah mulai petang. Mumun, ayo pulang nak, sudah sore. Iya bu, teman-teman aku duluan ya. Dadah. Malam itu, di malam yang cukup dingin, Bu Karta ingin menyampaikan sesuatu dengan timun mas. Mun, sekarang kamu sudah besar. Tentu kamu harus tahu asal usulmu dan kamu harus mengerti apa yang harus kamu lakukan. Iya Bu, Mumun akan dengerin nasihat ibu karena nasihat ibu
sangat berguna untuk masa depanmu nantinya. Begini ya, Mon. Beberapa tahun lalu, sekitar 6 tahun yang lalu, ibu dan bapakmu minta seorang anak yang cantik. Kemudian datang seorang raksasa memberi bayi yaitu kamu untuk diasuh dan dibesarkan, sehingga nanti kalau sudah besar harus diserahkan kembali pada raksasa untuk... Ucapannya terhenti karena tak sampai hati untuk melanjutkan. Untuk... Dimakan maksud ibu? Iya, Mon. Tapi ibu dan bapakmu tidak rela kalau kau jadi santapan seorang raksasa. Makanya kau aku beritahu agar kamu dapat mempersiapkan diri agar tidak dimakan oleh seorang raksasa. Ya bu, sekarang Mumun tahu. Sekarang Mumun tidak akan main jauh dari rumah ini. Supaya kalau ada raksasa, Mumun akan langsung masuk rumah ini. Kamu benar, Mun. Sekarang kamu istirahat dulu ya, Nak. Di malam itu, Bu Srini bermimpi agar anaknya Timun Mas selamat. Maka ia harus pergi menemui petapa di Gunung Kundul. Keesokan paginya, Bu Srini langsung pergi ke sana. Ibu akan pergi ke gunung-gunung untuk beberapa hari. Jangan kemana-mana ya, nanti kau tersesat. Bu, boleh Mumun ikut? Maaf anakku, kamu tidak dapat ikut ibu. Kamu harus menjaga rumah kita. Baiklah Bu. Setelah Bu Srini sampai di Gunung Kundul, ia melihat seorang terjatuh. Alhamdulillah, matur nuhun Neng, engkau telah menyelamatkan nyawa kakek tua ini. Sebagai rasa terima kasihku, ini kuberikan kau bungkusan kecil. Di dalamnya berisi mentimun, jarum, garam, dan juga terasi untuk menyelamatkan anakmu dari sang raksasa. Namun, ketika Bu Srini ingin mengucapkan terima kasih kepada kakek tua yang rupanya merupakan petapa tersebut, petapa tersebut telah menghilang begitu saja. Tak terasa, umur Timun Mas sudah mencapai 17 tahun. Kini, tibalah saatnya bagi Pak Karta dan Bu Karta mempersiapkan diri untuk menghadapi raksasa. Tiba-tiba, rumahnya bergetar. Pertanda ada tamu yang tak diundang datang. Ya, aku datang kembali. Di mana anak itu? Bu, cepat sembunyikan anak kita, jangan sampai ketahuan. Seorang pengkhianat manusia. Di mana gadis itu? Baiklah, akan panggilkan anakku. Mon, sekarang kau harus melewat pundak. Lari keluar lewat pintu belakang agar kau tidak ketangkap. Sebarkan semua yang ada di dalam kantong ini jika kau hampir ketangkap. Sekarang kau boleh lari. Di mana gadis itu? Di mana makanan yang sudah kutitipkan kepadamu? Bagaimana kalau aku saja sebagai ganti anakku? Tidak, dagingmu sudah alot, tidak enak dan keras. Lalu tiba-tiba terdengar suara teriakan Timun Mas dari kejauhan. Hei raksasa, aku ada di sini. Kejar aku kalau dapat.
Sialan, kau mau bermainkanku. Akan kutangkap, aku akan kumakan dirimu. Setelah raksasa menyusul Timun Mas melemparkan biji mentimun ke tanah. Lalu, biji mentimun tersebut tumbuh menjadi banyak timun. Lalu, raksasa memakan buah mentimun tersebut karena kehausan. Ini makan dulu yang menyegarkan. Tapi gimana gagaknya? Gimana Timun Mas? Sialan, dia sudah menjauh dariku. Rasakan itu raksasa. Aku akan tetap mengejarmu, Timun Mas. Kau tidak akan bisa kabur dariku. Setelah itu, Timun Mas melemparkan garam ke tanah. Lalu, garam tersebut berubah menjadi lautan yang dalam. Rasakan itu. Tidak ada gunanya kamu melempar sesuatu lagi, Timun Mas. Aku akan tetap mengejarmu. Tubuhku tidak bisa bergerak. Tanganku. Timun Mas, tolong aku. Aku akan berjanji kepadamu tidak akan makanmu jika kau menolongku. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Raksasa itu telah binasa. Sekarang aku harus pulang dan melaporkan kepada ayah dan ibu kalau aku sudah membinasakan raksasa yang jahat itu. Pada akhirnya, Timun Mas berhasil membinasakan raksasa dengan bekal yang dibawanya dari sang ibu. Hadirin yang saya hormati, patuh terhadap nasihat kedua orang tua sangatlah penting agar kita dapat meraih kebahagiaan dan mencapai cita-cita kita, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai umat Islam, kita tidak boleh mempercayai kepada yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga tidak boleh meniru watak raksasa yang sombong dan arogan jika kita tidak mau berakhir menyedihkan. Demikianlah ceritanya. Mudah-mudahan dapat diambil hikmah. Kemenangan Timun Mas tersampaikan di seluruh wilayah kerajaan, sampai akhirnya sang raja ingin menikahkan Timun Mas dengan sang pangeran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu acara Wah Kal, sepertinya hari ini kita bakalan banyak nampilin drama dan juga teater ya. Iya benar banget Fan. Keren banget, bahkan dari segi filosofinya tadi itu aja udah keren. Selanjutnya itu adalah penampilan dari Ketoprak Rawa Pening. Tepuk tangannya, beri ya pada Bapak Rawa Pening.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10-6 akan menampilkan ketoprak dengan judul Rawa Kuning. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang bocah sebatang kara di sebuah desa terpencil. Tidak seperti bocah pada umumnya, Sang Maha Kuasa memberikan bocah tersebut kelebihan. Ia dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit yang ada. Namun, selalu saja ada orang yang iri dan dengki dengan kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Malam hari pun tiba. Sang nenek penyihir mendatangi rumah bocah tersebut. Aduh, di mana rumah bocah itu? Karena dia tidak ada lagi yang dapat berobat padaku. Di mana sih? Sepertinya itu. Siapa sih? Mana bocah itu? Ada Mbak. Masih berani keluar kamu ya? Kenapa Mbak? Kok malam-malam datang ke sini? Bocah, tahu gara-gara kau tidak ada lagi yang datang berobat pada Mbah. Tapi kan Mbak, itu bukan urusanku Mbak. Loh, kok Mbak nyariin saya sih? Kamu masih berani ya? Berani melawan saya? Kau membuat saya marah. Terimalah hukuman dariku, bocah sialan. Aduh. Rasakan itu bocah bau. Itu pantas kamu dapatkan. Akulah penguasa di sini. Keesokan harinya, para warga desa yang semula datang dengan niat meminta pengobatan terkejut melihat kondisi bocah tersebut. Sampurasun. Sudah pagi ya. Siapa? Well, are, awak busuk banget. Sebenarnya apa yang terjadi dengan dirimu, bocah? Aku. Ih, kenapa tubuhmu menjadi seperti ini? Aku. Oh, jadi kamu yang bau? Ya ampun, jijik banget deh liatnya. Udah deh, mending kita nggak usah tolongin dia daripada kita pada ketularan penyakitnya. Aku ngomong dengerin dulu dong. Nih ya, aku kasih tahu. Aku semalam dikutuk oleh penyihir jahat. Makanya dia begini nih. Ngomong-ngomong, kalian bisa nggak membantuku? Please. Enggak bisa. Enggak pergi. Please. Tolong. Tolong. Jangan pergi. Malam hari pun tiba. Bocah tersebut sedang tidur dengan nyenyak. Lalu ia bermimpi mendengar suara seorang kakek. Pergilah dari desa ini, nak, dan carilah perempuan tua. Dia yang akan menyembuhkanmu. Pagi-pagi sekali, bocah itu bersiap-siap untuk meninggalkan desa. Aduh, cari nenek tua ya. Baiklah, jika itu sudah membuat penyakitku sembuh, akan aku lakukan. Aku tak akan menyerah sampai aku dapat sembuh.
baik. Ia menempuh perjalanan menyusuri hutan yang sangat lebat. Beberapa hari berlalu. Hingga akhirnya sang bocah kehabisan bekal. Ia kelaparan. Lalu di tengah perjalanan ia menemukan sebuah desa yang ramai. Bocah itu pun mendatangi salah satu rumah penduduk desa. Wabarakatuh, Baraya FHR 21. Aduh, ketemu kembali aku bawa bekal lagi. Aduh, gimana ya? Dan alhamdulillah lapar banget. Ada orang tuh. Semoga aja bisa memberi aku makanan ya. Permisi Pak, Bu, bolehkah saya minta makanannya Pak? Sedikit saja. Sampean sopo, bodoh datang kemari. Aku kemarin dari jauh Pak, cuman sialnya aku kehabisan bekal. Bau kau nih. Bau Pak. Lihat saja dirimu yang busuk itu. Diriku saja tidak sanggup menatapmu, apalagi para penonton ini. Aduh. Oh cane, bau lagi. Pergi kau. Cepat. Lihatlah kalian pasti akan menyesal akhirnya. Sial banget. Aku tuh menjauhi, terus dapat bekal lagi. Setelah mengalami pengusiran, bocah itu kembali melanjutkan perjalanannya. Ia menuju ke pinggiran desa dan menemukan seseorang di depan gubuknya. Dengan penuh harapan, bocah itu pun menghampiri gubuk tersebut. Badanku sudah hampir mencapai batasnya. Aku seperti tidak bisa bergerak lagi. Bukankah itu tua? Aku harus tetap bersemangat. Aku jangan kembang sini. Aduh, apa tenang? Bolehkah aku minta makanan sedikit saja, Nek? Nenek itu sontak terkejut dan teringat akan mimpinya semalam. Nak, semalam mbah mimpi bahwa mbahku demenai pangan ngombe kanggo bocah cilik. Lungguh mbah kan cukup pangan ngombe kanggo sampean. Terima kasih banyak, Nek. Sekali, Nek. Terima kasih banyak, Nek. Bukan Nenek. Aku surat bisa kenyang lagi. Bocah itu makan dengan lahapnya. Lalu terjadi sebuah keajaiban. Wah, Nenek. Aku kembali sembuh, Nek. Lihat, aku sembuh. Tubuh bocah itu seketika menjadi pulih. Terima kasih banyak, Nek. Berkat Nenek, aku bisa kembali sembuh lagi. Oh iya, Nek. Aku mau ngomong sama Nenek. Lebih banyak sebetulnya. Kenapa sih, Nek? Para penduduk desa ini sangat sombong banget. Kemudian suka menghadapi anak yatim seperti itu. Nak, mungkin sombong tenan bakal ngusir wong sing beruntung.
Biyen omahe Simbah ana ing tengah desa, nanging amarga diusir, Simbah gawe gubuk lawas ing pinggir desa iki. Tega banget mereka ya, mengasingkan nenek ke pinggiran desa seperti ini. Ya sudah, aku sudah keputuskan. Baiklah Nek, malam ini nenek bersiaplah untuk naik ke lesung, karena akan ada banjir besar yang akan datang. Kok iso? Percaya saja pada aku Nek. Karena ini aku serius, jadi aku harap nenek dapat mendengarkan saranku ini. Kalau nenek tidak menganggap aku serius, maka aku akan 2 rius. Kalau tidak, 3 rius. Jangan nyebut rius-rius, nanti Pak Anies marah. Ya sudah Nek, aku pergi dulu Nek. Terima kasih semuanya Nek. Terima kasih. Nenek. Dari. Malam pun tiba. Di desa berlangsung pesta yang begitu meriah. Seluruh penduduk desa sangat bersenang-senang. Tidak berlangsung lama hingga akhirnya sang bocah itu datang dan memanggil para kerumunan warga. Hei, kalian para warga, coba sini, cepat. Hei, bocah cilik, ada apa nih ribut? Hanya seorang bocah yang bikin keributan. Bocah, berani kau datang sini lagi ya? Berani kau? Oh tentu, kali ini aku akan melawan kalian. Mungkin dulu kalian telah mencelakaiku, tapi kali ini tidak. Lawan apa? Aku ada tantangan. Ini sangat simpel, tapi mungkin seperti kalian akan lupa. Ini tongkat. Dan kalian coba angkat tongkat ini. Pokoknya tongkat biasa. Aku bisa angkatnya dengan mudah. Dengan satu tangan saja bisa. Coba dulu. Warga itu berusaha menarik tongkat yang tertancap di tanah, tetapi hasilnya nihil. Apa-apa ini? Kalau baju bukan sihir. Sok tahu. Ayo teman-teman, bantu makanya. Ayo dong, semangat lagi. Para warga desa pun bekerja sama untuk mencabut tongkat tersebut, tetapi hasilnya tetap saja nihil. Ya sudah, sini biar aku. Dasar kalian itu ya. Kalian ini katanya satu tangan pun bisa, tapi orang banyak aja nggak kuat. Seperti tangkap sambal narinya, tahu nggak? Ya udah, pada ini simpan loh. Tuh. Dengan mudahnya bocah tersebut mencabut tongkat yang telah tertancap di tanah. Lalu keluarlah semburan air yang sangat deras dari bekas tancapan tongkat tersebut. Sihir air, pembuatan danau. Tidak butuh waktu lama, desa tersebut tenggelam menjadi sebuah danau. Tidak sampai di situ saja, sang nenek penyihir kembali mendatangi bocah tersebut dengan niat mengganggu sang bocah. Hanya keajaiban sekecil itu. Dia berani sombong. Bocah, jangan senang dulu. Hamba akan terus mengganggu bocah. Coba saja kalau bisa. Mungkin kemarin aku tidak siap untuk melawanmu. Cuman kali ini aku sudah siap. Full preparation. Hanya seorang bocah kecil. Tidak pantas. Hanya seorang naga saja yang mampu melawan Mbah. Tunggu.
Bukankah aku bisa mereka sihir lalu aku tinggal bawa menjadi naga saja ya? Benar juga. Kamu tunggu sini. Aku akan berubah menjadi naga. Tunggu. Jangan pergi. Jangan pergi. Tidak. Jangan mendekat. Nenek sihir. Rasakan. Setelah mengalahkan nenek sihir, naga itu melihat seseorang dengan perahunya di tengah danau. Naga itu pun mendekat dan menemukan bahwa itu adalah nenek yang telah menolongnya. Nenek! Apa yang terjadi kepadamu, Nek? Ya Allah, siapakah kau? Ya, Nenek sudah lupa ya. Aku adalah anak kecil yang telah kamu tolong sebelumnya. Ingat kan yang busuk itu loh dan botak. Syukurlah, koyo iki nak daya yang digunakan bah tiba danau. Jadi mbak ora esuk pinggiran danau. Oh, begitu ya. Ya sudah sini, biar aku bantu. Naga itu pun mendorong perahu nenek hingga ke tepian danau. Begitu lalu naga itu menyelam dan menjadi penghuni danau tersebut. Begitulah asal usul dari legenda yang kita kenal dengan sebutan Rawa Peni. Telah menyaksikan penampilan ketoprak dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, memang kayaknya ketoprak itu kelihatan seru ya. Nah, Ven, kita break dulu nih dari penampilan teater. Sekarang kita lanjut ke tarian lagi nih. Oke, tarian dari mana lagi nih si Kal? Kita bakal dengar. Nah, tarian selanjutnya kita bakal lihat nih dari tarian dari daerah Minangkabau atau Sumatera Barat. Beri tepuk tangan yang meriah untuk tari payung kelas 10-10. Hadirin yang berbahagia, tari payung adalah tarian tradisional khas Minangkabau yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Tari payung merupakan jenis tarian berpasangan yang ditarikan penari berjumlah genap, yang biasanya berjumlah 3 pasang. Sebagai tari pergaulan, tari payung berkisah tentang rasa cinta dan kasih sayang. Selamat menyaksikan. Singgahlah
menari payung. Malierang udon menari payung. Yang di tengah duduk aja, duduk yang tengah, yang di tengah.
Tampil na foto. Nanti. Iya. Kero, pasang tampil dulu. Hah? Oh, kenapa tuh panggungnya kosong? Bukan kantor. Luar biasa sekali penampilan dari. Beri tepuk tangan untuk Tari Payung. Oke, Ren. Hadirin sekalian, karena tadi ada kendala sedikit untuk wayang Mahabharata, maka dari itulah wayang Mahabharata akan ditampilkan di Videotron. Benar? Nah, dari itulah, mari kita saksikan video wayang Mahabharata dari kelas 10-1. Selamat menyaksikan. Di suatu hari saat para Pandawa sedang bersantai di pohon mangga dan memakan buah mangga ini manis sekali kakak. Benar, enak sekali rasanya. Apapun yang didapat dari kekuatan pasti rasanya manis. Ayo, makan saja selama kakak masih hidup. Kalian bisa terus makan buah-buahan yang manis. Ayo, makanlah. Tiba-tiba suara orang menyela pembicaraan hangat mereka. Selama Duryodhana masih hidup, maka ia akan membuat buah yang manis itu terasa menjadi pahit. Kenapa kau berbicara seperti itu, Duryodhana? Adikmu telah mengambil pohon-pohon itu, dan mereka telah mencuri mangganya. Dia telah menghina mereka. Dia juga adikmu, Duryodhana. Dan saudara itu harus diberikan pelajaran. Bima, kenapa? Saat mereka sudah kurang ajar kepada kita. Dursasana yang diperlakukan seperti itu memasang wajah masam dan kerutan. Segera ia mendorong tangan Bima menjauh dari pundaknya. Semua itu apa? Kau mau mengajari kami? Kau siapa yang telah datang ke kerjaan kami sebagai polisi? Hah? Kau mau memberikan pelajaran? Bima, tahan dulu. Duryodhana saudaramu juga. Bima dan Duryodhana mulai berkelahi. Duryodhana dibantu oleh Dursasana untuk mengalahkan Bima. Terdengar sautan Yudhistira yang mencoba menghentikan mereka, namun dihiraukan oleh mereka. Perkelahian itu terus berlanjut, hingga tiba-tiba para Kurawa berlari berpencar dikarenakan munculnya Bhisma. Pada saat itu juga, Bima mendorong keduanya hingga terjatuh dan terduduk. Saat itu, Duryodhana ditegur oleh Bhisma atas perbuatannya, dan akan diberikan hukuman kepadanya. Namun Yudhistira menambahkan bahwa itu adalah kesalahan Bima juga, jadi mereka berdua dihukum bersama. Di saat Bima menjalankan hukumannya, Duryodhana dan pamannya Sangkuni mengawasi mereka dari jauh. Kenapa seorang masih tak bahagia meskipun habis dihukum? Mereka bukannya bodoh, mereka cerdik. Mereka telah belajar seni menipu orang lain. Saat mereka datang, aku pikir kau tidak akan takut pada mereka semua. Tapi sekarang aku pun takut pada mereka. Lalu apa yang harus kulakukan, paman? Kau harus selesaikan hukumanmu bersama-sama dengan mereka. Dan berpikirlah sebelum memakai karangan bunga, bila ada saja
satu saja duri di sana, maka akan bijak sekali jika kau singkirkan duri udara. Tapi mereka berlima, Paman. Berarti 5 duri yang harus segera disingkirkan. Akan kuhancurkan dan kusingkirkan. Pertama-tama yang akan kusingkirkan adalah Bima. Akan kukirim dia menuju kematiannya. Beberapa waktu berlalu, kini terlihat Sangkuni, Duryudana, dan Dursasana duduk bersama, berada di tempat yang gelap dan tersembunyi, serta menggunakan kain untuk menutup mulut dan hidung mereka. Ini adalah racun dari Gandhara, Pangeran Duryudana. Suku Untani Gandhara mencelupkan pada mereka keracun ini untuk membunuh. Bahkan hewan terbesar sekalipun akan mati. Apa kau mengerti? Tidak. Kau tidak perlu khawatir. Kau akan mengerti semuanya. Aku sudah mempunyai rencana untukmu. Hari-hari berikutnya pun telah tiba. Para Kurawa dan Kundawa sedang menikmati waktu mereka di sebuah padang rumput yang sangat luas, baik itu bermain, olahraga, maupun makan. Saat Bima sedang menyantap makanannya, Duryudana tiba-tiba saja datang bersama Dursasana. Saudara Bima dapat Yudhistira, Arjuna, dan saudara-saudara kita yang lain. Kak Yudhistira sedang berlatih yoga, Nakula dan Sadewa sedang ikut dengannya. Sedangkan Arjuna pergi ke ruang sidang. Kau bisa hadapi aku kapanpun kau ingin bertarung. Tidak. Kami kesini bukan untuk bertarung, tapi kami sedang membawakan buah-buahan kepada yang berlima. Ada sebuah tempat yang indah, tidak jauh dari sini, namanya Peraman Roti. Buah-buahan yang tumbuh di taman itu sangat manis. Kami sudah membawakan beberapa untuk kalian. Kau tidak percaya? Lihat ini, kami akan memakannya. Lezat sekali rasanya. Ini enak sekali, kata Bima. Benar anakku, ayo kita pergi hari ini. Kami sudah mengatur sebuah pesta untuk kalian semua di Taman Roti. Untuk kami, ya, soal kami belum menyambut kalian waktu itu. Itu adalah kesalahan kami. Kalian semua saudara kami. Kami juga wajib untuk menghormati dan juga mengasihi kalian. Perlu waktu cukup lama untuk mengerti ini, Duryudana. Kita pelajari dulu satu persatu, saudara Bima. Akan lebih baik kalau kita berdamai untuk bersama di masa lalu. Hari ini kita 150 saudara akan merayakannya di Taman Roti. Benar, biar aku panggil dulu Kak Yudhistira dan Arjuna. Saudara Bima, tunggu, biar Dursasana yang memanggilnya. Ya, benar sekali apa kata Kak Duryudana. Biar aku saja yang pergi memanggil mereka. Kalian duluan saja. Kalau kau memang masih takut untuk pergi denganku, aku rasa tidak masalah, kita pergi nanti saja. Takut apa? Ayo. Kenapa kok mukanya pada masuk itu? Ada apa? Cerita aja sini. Sepakat makat kak, apalagi bagus. Apaan sih? Kayaknya aku tahu nih kenapa kalian khawatir gini. Kalian nyari Bima ya? Kalian tahu di mana kakak Bima? Iya. Tapi tadi gue lihat dia bersama dengan Duryudana. Arahnya ke arah sungai itu. Iya tuh, bener. Nah ini iya aja. Mending makan aja deh sana. Kalau itu benar, maka kami akan mencarinya ke sana. Biar aku, Sadewa dan Kak Arjuna saja. Iya, biar kami saja. Baiklah, kalau begitu. Kami pergi dulu Kak. Ayo Sadewa, Nakula. Mereka bertiga pun pergi menuju tempat Duryudana dan Bima berada. Paman, Duryudana, demi mengamankan posisimu sebagai raja, kau harus mengambil langkah yang pertama. Sekarang buang tubuhnya ke Sungai Gangga. Tubuh yang mati dari manusia yang tenggelam di Sungai Gangga akan langsung menuju surga. Itu keyakinan yang terkenal. Apa berarti saudara Bima sudah mati, Paman? Kenapa kau ketakutan begitu, nak? Semua orang juga akan mati. Ingatlah, sebuah kerajaan selalu makmur di atas banyak jasad manusia. Duryudana dan Sangkuni menyeret tubuh Bima yang sedang tidak sadarkan diri menuju ke tepi sungai dan menceburkan dirinya bersama Bima untuk mendorong tubuh
bukannya kata mereka Kak Bima dan saudara Gegidana ada di sini? Ya, itu benar. Apa mereka membohongi kita? Kurasa mereka tidak berbohong. Mereka terlihat sangat bersungguh-sungguh. Tanpa mereka sadari, Bima telah ditenggelamkan oleh Duryudana. Akhirnya Bima yang tenggelam ke dasar sungai, namun ternyata dia diselamatkan oleh penjaga sungai Ganggang yang telah menjaga sungai tersebut selama berabad-abad. Jika ingin tahu dan penasaran dengan cerita selanjutnya, ditonton saja cerita selanjutnya di film Mahabharata. Baiklah semua, inilah seluruh tim kreatif dari kelas 10-1 yang membantu dalam menyukseskan drama Wayang Mahabharata. Tim sukses, Alif Septiawan, Muhammad Eful Nabihan, Muhammad Zaki Akila, Evander Fausta, M. Rafa Atarik. Divisi kostum, Putri Kirana Alaika, Uci Ananda, Alvira Asahra. Divisi teks dan naskah, Delbi Aslinia Nueral Haya, Alia Ayu Putri Riani, Salsabila Darasepa, Azahra Syafira, Jacinda Natania, Atira Khairunisa. Divisi Dabing dan Sound, Bilkis Sayyidina Azahra, Kesi Clarissa Zurafa, Endah Wulandari, Inaya Maharani, Ketsa Sabitah Baruginting. Penanggung jawab pelatihan, Talita Aurelia, Keisha Nafisa Azahra, Fadia Kirana Julianti, Regina Maharani. Narator Wayang Mahabharata dengan saya sendiri Salwa Andrea Husna. Dan kita sambut para aktor suara kita. Muhammad Fatir Al-Bahid sebagai Arjuna, Gilang Ariwadana sebagai Nakula, Muhammad Arif Rahman sebagai Sadewa, Nur Hadiah sebagai Yudhistira, Esha Saputra sebagai Dursasana, Ahmad Raihan Dwi Putra sebagai Bagong, Muhammad Nabil Heza Tamam sebagai Semar, Muhammad Fahri Pada sebagai Petruk, Ibrahim Saputra Madya sebagai Gareng. Dan inilah pemeran utama yang ada di teater Wayang Mahabharata. Mari kita sambut Rafif Julian Mesat sebagai Sempuni, Ahmad Zakiuddin sebagai Duryudana, M. Faiz Fahrezi sebagai Bima, dan terakhir penanggung jawab tim kreatif drama Wayang Mahabharata Naura Dwi Natania, serta guru koordinator penampilan wayang kali ini adalah Ibu Heni Sumarsi SPD. Kepadanya kami persilahkan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih semuanya yang telah menyaksikan drama Wayang Mahabharata. Kami tutup, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Nah, itu dia tadi penampilan teater dari kelas 10-1. Selanjutnya bakal ada yang agak berbeda nih hadirin sekalian. Apaan tuh Kal? Bukan tarian, bukan teater dong? Bukan fan, tapi ini adalah tembang. Wah, ya udah, langsung kita sambut saja penampilan Tembang dolanan dari kelas 10-8. Beri tepuk tangan yang meriah.
cepat.